Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Mesbah Keluarga. Nah, kita sedang memasuki bulan Desember, di mana gereja Tuhan merayakan hari Natal. Oleh sebab itu, saya juga ucapkan selamat hari Natal tanggal 25 Desember 2021 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2022. Nah, mari persiapkan hati kita akan memasuki Mesbah Keluarga. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami bersyukur buat malam hari ini kami berada di ruang Mesbah doa keluarga. Ya Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, Engkau mengampuni segala kesalahan dan dosa kami, Engkau yang menyucikan kami, roh, jiwa, tubuh kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mengundang hadirat-Mu ada di tempat ini. Bapa, kami menyerahkan dari awal, pertengahan sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan. Pertama, kasih-Mu Bapa-Mu, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa.
kasih, biarlah kasih memenuhi hidup kami. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Silahkan dibacakan. Ya, demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Ayat yang ke-22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan ini berbicara kelahiran Tuhan Yesus. Nah, berbicara kelahiran Tuhan Yesus ini yang diperingati oleh seluruh orang-orang Kristen sebagai hari Natal. Nah, bicara tentang kelahiran Yesus adalah berbicara tentang kasih Bapa kepada orang-orang yang berdosa, yang diwujudkan melalui Tuhan Yesus seperti yang tercatat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, tanpa kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dunia ini, maka niscaya manusia tetap di dalam hukum dosa. Mereka pasti binasa. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa hal bagaimana proses Tuhan itu mewujudkan kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama, melibatkan Maria yang masih perawan, mendapat perkenanan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan melahirkan Yesus Kristus. Kalau kita berpikir, mengapa Maria yang dipilih oleh Tuhan? Nah, Maria itu masih perawan. Di antara gadis-gadis yang lain, mengapa Maria yang dipilih? Nah, Alkitab mencatat bahwa Maria mendapatkan perkenanan Tuhan. Nah, sama dengan kita, kalau kita mendapat perkenanan Tuhan, maka kita yang lemah, kita yang tidak mampu akan dipilih oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana Tuhan, menggenapi rencana Tuhan. Itu dapat kita baca dari Injil Matius pasal 1 ayat 18, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Nah, yang kedua, melibatkan Yusuf yang taat pada rencana dan kehendak Tuhan. Nah, pada waktu itu Yusuf masih statusnya bertunangan dengan Maria. Nah, bagaimana seorang perawan yang belum bersuami namun akan mengandung dan melahirkan seorang anak? Nah, tradisi pada waktu itu, kalau didapati ya gadis yang masih bertunangan namun
mengandung, maka itu mendapatkan hukuman. Bisa dirajam dengan batu sampai dengan mati. Nah, Yusuf ini taat melakukan rencana Tuhan. Itu tercatat dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, jadi setelah dijelaskan oleh malaikat tentang rencana dan kehendak Tuhan untuk menggunakan Maria sebagai alat melahirkan Yesus Kristus, maka Yusuf itu mengikuti, menuruti kehendak Tuhan. Nah, artinya Yusuf itu siap untuk menanggung segala-galanya. Termasuk kalau seandainya pada waktu itu tercemar namanya, dia siap menanggung. Tapi puji Tuhan, semua keluarga, baik dari keluarga wanita maupun keluarga Yusuf, itu tidak tercemar namanya. Mengapa? Karena ini adalah rencana Tuhan. Nah, proses yang ketiga adalah melibatkan Roh Kudus untuk kelahiran Yesus Kristus. Nah, Maria bertanya kepada malaikat, bagaimana hal ini bisa terjadi? Aku ini masih perawan. Bagaimana aku bisa mengandung tanpa suami? Nah, kemudian malaikat itu berkata, bagi Tuhan, bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Dan jawaban dari Maria sangat luar biasa. Aku ini hanya seorang hamba, jadilah seperti yang kau kehendaki. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita maknai perayaan Natal kali ini. Yang pertama adalah bahwa kita mohon perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi pada saat ini, kita mohonkan perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan yang berkenan, maka Tuhan dapat melakukan hal-hal yang menurut kita mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Termasuk Amin. menghadapi tahun 2022 ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi yang kedua, kita berperan seperti Yusuf, taat melakukan rencana dan kehendak Tuhan untuk mewujudkan rencana Tuhan tersebut. Tetapi yang ketiga adalah kita mohonkan Roh Kudus itu memimpin hidup kita, sehingga dapat melahirkan karya Allah yang besar dari kehidupan kita. Dan kita percaya tahun 2022, tahun di mana Tuhan akan melahirkan sesuatu yang besar dari kehidupan kita. Dengan catatan, kita taat kepada perintah-perintahnya. Dan kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Sebab Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Nah, biarlah kami mendapatkan perkenanan Tuhan di tahun 2022 ini, sehingga keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan pakai kehidupan kami untuk mewujudkan rencanamu seperti Maria. Biarlah kami boleh berkata, kami ini hanya seorang hamba, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Juga kami boleh Tuhan berperilaku seperti Yusuf. Kami taat pada kehendak Tuhan, rencana Tuhan, perintah-perintah Tuhan, sehingga semua menyenangkan hati Tuhan. Dan kami perlu Roh Kudus untuk mewujudkan rencana-Mu yang besar ini. Tanpa Roh Kudus di dalam kehidupan kami, maka kami tidak mampu. Dan urapi kami semua ya Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga sepakat berdoa untuk bangsa yang kami kasihi, Indonesia, dan juga bangsa-bangsa di mana pandemi COVID-19 belum berakhir. Resesi belum berakhir, bahkan sekarang ditambah dengan bencana alam dan juga peperangan yang terjadi di beberapa negara. Tuhan, tolong kami, luputkan kami dari semua itu ya Bapa. Luputkan kami semuanya, dan biarlah seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa yang mendengar perkataanku dan yang bertekun mengikuti petunjuk-petunjukku, maka Tuhan akan meluputkan kami dari hari pencobaan yang akan datang, yang melanda seluruh muka bumi ini. Tuhan, tolong pemerintah kami, untuk pemerintah kami dapat mengambil keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mengatasi pandemi COVID-19.
secara tuntas. Amin. Juga resesi Ya. ekonomi yang masih terjadi, bahkan resesi-resesi yang lain. Pemerintah kami, Tuhan berikan kekuatan atas mereka. Khususnya kami berdoa Ya, Yesus. bagi masyarakat yang terdampak oleh bencana alam. Tuhan, Bapa. kuatkan mereka, teguhkan Ya, hati mereka, amin. Tolong agar mereka ya Tuhan. mampu untuk tetap berdiri dengan teguh ya Tuhan. Khususnya Ya, bagi Bapa. orang percaya, mereka tetap mampu untuk mempercayai Tuhan dan Amin. kuasa-Mu. Ya, Tuhan Tetap Yesus. bekerja atas mereka. Engkau tolong Terima kasih mereka. Bapa di sorga. Terima Tolong kasih. umat-Mu, ya Kami Tuhan. menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, Allah yang ajaib dan perkasa. Ya, Bapa. Terima kasih Bapa di Ya, sorga. Bapa. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Yesus. kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Natal. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berpisah untuk berjumpa pada kesempatan yang lain. Sekali lagi kami mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.